Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kali ini kita akan bahas tentang analisis real teorema 2.1.1 dan 2.1.2. Oke, jadi pada mata kuliah analisis real ini kita akan sering membuktikan banyak hal, mulai dari teorema, lemma, corollary, dan banyak hal lainnya. Dan teorema ini harus terbuktikan dengan teorema-teorema yang sudah pernah dibuktikan sebelumnya. Jadi pada bab 2 buku Bartal mengenai sifat bilangan real ada kurang lebih sekitar 13 teorema. Nah, kita akan bahas teorema yang pertama dan kedua, yaitu teorema 2.1.1 dan 2.1.2. Oke. Nah, ini adalah teorema 2.1.1-nya, dimana kita akan bahas mengenai tentang penjumlahan dan perkalian, yaitu addition dan multiplication. Untuk addition sendiri ada 4 teoremanya, A1 hingga A4, multiplication ada 4 juga, M1 dan hingga M4, serta ada teorema distributif. Nah, teman-teman boleh baca sendiri nih teoremanya. Oke. Kita lanjut di teorema 2.1.2, di mana kita akan bahas yang teorema A. Dikatakan if Z and A are elements in real with Z plus A is A dan Z is 0. Jadi dikatakan kalau misalnya A dan Z itu adalah elemen real dan Z tambah A sama dengan A, maka Z itu sama dengan 0. Benar nggak sih? Nah, kita harus buktikannya dengan teorema pula yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu teorema 2.1.1. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus buat dulu yang diketahui di soal ini apa. Nah, kita buat diketahui dengan kata diket. Jadi diketahui sini if Z and A are element real. Jadi kita buat Z and A element real. Kemudian Z ditambah A itu hasilnya adalah A. Nah, di sini akan kita buktikan bahwa Z itu sama dengan 0. Benar atau enggak? Mari kita lihat buktinya. Bukti. Oke. Nah, di awal kita cuma punya Z ditambah A itu sama dengan A. Artinya kita harus bisa mengubah Z tambah A sama dengan A ini menjadi Z sama dengan 0 di akhir. Nah, gimana caranya? Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan minus A di kedua belah ruas. Jadi kita tambahkan minus A. Kita tambahkan minus A di kedua belah ruas. Oke. Kita tambahkan minus A. Oke, setelah ini teman-teman bisa lihat di sebelah sini kita lihat A sama min A nya bergabung, sedangkan di sebelah sini mohon maaf, sedangkan di sebelah kiri, ya kan, sebelah kiri min A dan A nya terpisah. Nih artinya kita harus bisa menyatukannya nih. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Nah, tapi kita harus lihat pula di teorema di atas dia yang A apa sih dia. Nah, kalau teman-teman lihat sifat asosiatif itu ada di teorema yang A2. Nah, jadi kita akan gunakan teorema ini. Kita akan kelompokkan A dan min A nya tadi. Oke, kita akan buat sehingga didapat Z ditambah buka kurung min A maaf teman-teman sebelumnya, jadi Z ditambah buka kurung A ditambah
buka kurung min A menghasilkan A ditambah what happen menghasilkan A ditambah min A. Oke. Ini tulisannya gimana ya? Oke, bisa kita ulang lagi. Kita akan buat ini berapi. Ya, jadi Z ditambah A ditambah min A ya, teman-teman. Oke. A ditambah min A. Nah, dimana ini adalah teorema yang A2. Oke, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah, nah di sini kan kita jumpa lagi nih. Nih, gimana caranya? Kalau misalnya ada A tambah min A itu hasilnya apa? Nah, kita bisa tahu hasilnya dari teorema yang udah ada sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat nih di sini, kita akan pusatkan perhatian kita ke teorema yang A4. For each A in real, there exists an element min A in real such that A plus min A is 0 and min A plus A is 0. Nah, jadi nama teorema itu adalah existence of negative elements, keberadaan bilangan negatif. Jadi kalau ada bilangan negatif ditambah bilangan positif, nah dan bilangannya adalah sama, hasilnya adalah 0. Nah, ini sesuai dengan soal yang kita kerjakan, dimana katanya A ditambah min A dan A tambah min A di ruas kanan kiri. Artinya bisa kita jawab. Sehingga Z ditambah A ditambah min A adalah hasilnya 0. Ini adalah hasilnya 0. Dengan menggunakan A4. Oke. Nah, sampai sini ada lagi yang harus kita selesaikan, yaitu Z tambah 0 hasilnya adalah apa? Nah, mungkin teman-teman bisa langsung jawab Z tambah 0 hasilnya adalah 0, tapi kita harus berpatokan pada teorema sebelumnya. Sehingga kalau teman-teman lihat, teorema yang tepat untuk digunakan adalah teorema A3, di mana katanya there exists an element in 0 in real such that 0 plus A is A and 0 plus A A plus 0 is A for all A, yang namanya adalah existence of zero element, keberadaan bilangan 0. Jadi kalau misalnya adalah 0 ditambah dengan suatu bilangan, hasilnya adalah bilangan sendiri. Sama juga jika dibalikan, kalau adalah ada bilangan A ditambah dengan 0, hasilnya adalah A juga. Oke, jadi kita kembali ke tempat sebelumnya, sehingga kita dapati hasilnya adalah Z tambah 0 hasilnya adalah 0, sehingga maksud saya salah deh, Z tambah 0 hasilnya adalah Z. Oke, sehingga sudah terbukti Z sama dengan 0, dimana kita menggunakan teorema A3. Oke teman-teman, jadi sudah selesai pembuktian kita, dimana jika diketahui nih, if Z dan A are elements real, jika A dan Z adalah elemen real dan Z tambah A adalah A, maka Z sama dengan 0. Benar atau tidak kita buktikannya dengan cara menambahkan kedua ruas dengan negatif A, kemudian menggunakan teorema 2.1.1 yang A2, sehingga kita ketahui bahwa ketika dua bilangan yang sama namun di positif dan negatif ditambahkan, maka hasilnya adalah 0. Sehingga Z tambah 0 bisa kita dapat hasilnya dengan menggunakan A3, yaitu hasilnya adalah 0, dimana bilangan apapun ketika ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga terbukti bahwa ketika Z ditambah A sama dengan A, itu artinya Z adalah sama dengan 0. Nah, itu dia pembuktian kita pada hari ini. Terima kasih.